Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Legacy Voice dimana saja berada, doa yang sama selalu buat sahabat Legacy Voice dimanapun berada, agar selalu senantiasa mendapat keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Menyambung cerita kita tentang upah dan kualitas SDM seperti kita sampaikan kemarin. Nah, ketika upah itu diukur dari jumlah jam kerja dan juga dari kualitas pekerjaan yang kita hasilkan, sehingga si owner atau perusahaan berani memberikan pembayaran kepada kita sesuai dengan kewajaran dan keadilan. Kemarin saya mengatakan perlunya diadakan analisa beban kerja. Apakah betul-betul jumlah pekerja di perusahaan kita itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jangan-jangan kita kurang orang ataupun kita kelebihan orang, sehingga perusahaan bisa nanti memberikan penghargaan kepada karyawannya sesuai dengan keinginan para pekerjanya, dan tentu saja dengan ukuran yang pantas atau wajar. Saya pernah melakukan analisis pekerjaan di perusahaan. Caranya tidak terlalu susah ya, yang gampang saja. Kita berikan satu kertas, satu lembar, kemudian si pekerja saya suruh nulis. Dari dia masuk kerja jam 7.30 sampai dia pulang, waktu itu jam 4 sore atau setengah 5 sore gitu ya, apa saja yang sudah dia hasilkan. Dari jam pertama dia masuk, jam kedua, sampai jam istirahat, apa saja yang sudah dia perbuat. Kemudian setelah istirahat apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, sampai dia pulang kerja dalam satu hari. Nah, ternyata kebanyakan dari hasil job analisis itu, para pekerja itu dalam waktu 8 jam kerja atau 7 jam kerja efektif, karena 1 jamnya istirahat, palinglah 3 jam teman-teman kita itu betul-betul produktif menghasilkan pekerjaannya. Nah, dengan demikian seyogyanya perusahaan itu kelebihan bayar terhadap pekerja itu, karena dari 7 jam kerja yang harusnya dia kerjakan, ternyata dia hanya bekerja 3 jam saja. Nah, bayangkan satu orang kelebihan ke jam kerja 3, seperti itu. Bagaimana dengan pekerja yang lain? Kalau sebagian besar atau katakanlah separuh saja karyawan itu banyak mempunyai kelebihan jam kerja, artinya memang di situ terdapat pengangguran terselubung. Nah, sekarang kenapa sampai hal itu terjadi? Biasanya hal ini terjadi, yang pertama, perusahaan itu sering membuat reorganisasi, organisasi baru, sehingga perlu birokrasi baru, yang sehingga dalam satu proses kerja itu mempunyai rangkaian yang panjang. Kadang-kadang satu pekerjaan itu tidak cukup 1-2 unit kerja yang mengerjakan, bahkan satu pekerjaan itu bisa berlapis-lapis dikerjakan oleh unit kerja yang berbeda-beda. Nah, ini perlu dicermati kembali oleh teman-teman para praktisi SDM, supaya nanti kalau kita sudah bisa menghitung jumlah ideal tenaga kerja yang harus bekerja di perusahaan kita, dan dia memang optimal memanfaatkan tenaganya untuk bekerja di perusahaan itu, maka produktivitas perusahaan seharusnya meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas perusahaan dan tentu saja dengan kualitas yang baik, maka
laba perusahaan juga akan meningkat. Bagaimana supaya karyawan tahu mereka pantas atau tidak, atau wajar atau tidak menerima upah yang diberikan oleh perusahaan, supaya tidak terjadi salah pengertian atau menimbulkan ketidakpuasan karyawan? Ya, perusahaan tinggal membuka saja keuangan perusahaan. Toh laporan keuangan perusahaan itu kan diinfokan kepada karyawan. Laporan keuangan yang sudah diaudit itu bisa ditunjukkan ke karyawan bahwa dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun perusahaan kita punya revenue berapa. Kemudian untuk menghasilkan revenue itu perusahaan perlu modal berapa, kemudian dapat laba berapa setelah dipotong pajak, setelah dipotong dari seluruh biaya itu, maka akan mengumpulkan laba bersih. Nah, dari laba bersih itu berapa persen nanti untuk ke depan dianggarkan kembali untuk kesejahteraan karyawannya. Nah, kalau dengan upah yang sekarang saja misalnya perusahaan mendapatkan margin yang tidak bagus, misalnya begitu, kalau tahun depan perusahaan ingin menaikkan gaji karyawan, kan bisa dihitung. Kalau karyawannya naik gaji kembali, naik upah kembali, atau perusahaan yang banyak sekali tunjangan-tunjangannya, termasuk tunjangan cuti, atau yang pasti adalah lembur, nanti ada THR-nya, ada yang lain-lain, dengan biaya-biaya kesejahteraan yang lain, biaya kesehatan, biaya BPJS dan segala macam, ya tinggal dibuka saja. Ini biaya-biaya komponen yang harus dibayarkan perusahaan untuk kesejahteraan seorang karyawan. Nah, kalau seandainya gaji ini dinaikkan, maka dia akan berdampak terhadap biaya operasional berapa persen. Kalau kenaikan ini menjadi tidak baik untuk biaya operasional perusahaan, artinya dengan kenaikan biaya gaji dan kesejahteraan itu, maka biaya operasional akan naik. Kalau biaya operasional akan naik, maka ongkos produksi akan naik, sehingga nanti harga jual akan naik. Nah, begitu harga jual akan naik, apakah harga jual produk kita itu bisa diterima oleh pasar? Ketika harga jual di pasar itu tidak bisa diterima oleh pasar atau kalah bersaing oleh pasar akibat misalnya ada kenaikan gaji dan kesejahteraan kita, maka tentu saja manajemen akan mempertimbangkan untuk kenaikan kesejahteraan para karyawan. Nah, hal ini yang sebetulnya harus transparansi saja antara perusahaan, manajemen dengan para karyawan. Semua dibedah, biaya-biayanya semua dideklar. Nah, kalau hal ini dibuka, saya rasa karyawan juga akan mengerti kondisi perusahaan masing-masing. Nah, yang tidak sehat itu kan kalau perusahaannya untung, labanya besar, kemudian perusahaannya tidak memberikan pengupahan yang sesuai dengan kewajaran di harga pasar dengan pegawai itu, maka ini akan menjadi keributan atau menjadi sesuatu yang sering menjadi polemik di berbagai perusahaan. Hemat saya begitu, para sahabat Legacy Voice, untuk ditambahkan dari keterangan kami sebelumnya.